Gue tidur, gue mimpi. Nah mimpinya itu gue dibawa ke alam lain. Tiba-tiba gue terbangun tuh, di sini gue rantai tangan kaki, dan itu nggak napak sebenarnya, ngambang gini. Kayak apa ya, ini ngambang lah. Gue bingung kan, kok bangun-bangun gue di sini gitu kan. Nah di situ lingkungannya itu kayak padang gurun gitu, gurun tapi di situ cuman ada piramid. Tahu piramid Mesir kan? Oh, Yang tiga sisi piramid. Dan itu jumlahnya gue hitung kalau nggak salah ada 7, ya kan. Nah gue lihat itu doang nih awalnya kan. Gue berusaha ngelepas nih awalnya nih, ngelepas sampai akhirnya gue capek kan. Gue ngeliat, akhirnya gue ngeliat ke atas. Nah pas gue ngeliat ke atas gitu, jadi tahu nggak, kayak apa ya, kukup nggak, penutup kayak apa sih, selimut bening gitu. Kayak rumah kaca. Rumah kaca kan bulat gitu. Iya. Tembus kan. Nah ada sesuatu yang terhalang tapi tembus pandang keluar kan, ngerti gak? Oke. Nah terus, pas gue liat ke atas juga, di balik si kukupnya ini ada makhluk gede banget. Nah kalau yang tadi kan kecil, waktu gue kecil buto hijau, segede gitu kan, kurang lebih sama gedenya, cuman di makhluknya hitam, gigi taring sampai keluar, matanya merah, terus kukunya itu pisang apa yang paling gede ya, pisang ambon ya, pokoknya pisang tanduk ya. Pokoknya segede pisang tanduk lah, gede banget tuh, gede panjang melengkung gitu. Dia cuma bilang, mau ngapain kamu ngelepas rantai itu, percuma, kamu bakal mati di sini gitu. Begitu ya. 3 kali dia ngomong gitu. Udah tuh. Terus mukanya, perawakan mukanya berbulu, hitam berbulu. Bertanduk gak? Iya bertanduk juga, bertanduk. Cuman tanduk itu kayak apa ya, kayak di film Monster Inc yang matanya satu, tanduknya kecil tuh. Nah kayak gitu, tanduknya kecil. Nah terus dia bilang gitu sambil nunjuk gue pakai kuku gitu, kamu bakal mati di sini. Sekarang juga kamu bakal mati di sini. Udah tuh, karena gue capek, udah ya hampir putus asa lah ya. Iya. Gue cuman bisa berdoa doang. Sekali lagi kan gue selalu dipesenin tuh sama bokap gue, kalau itu ya minta tolong sama Allah aja, dan terima apapun masalah yang dialami itu, terima. Iya. Ikhlas, dan sebut kalau kita tuh menerima dengan setulus dan sepenuh hati dan ikhlas gitu untuk Allah. Jadi gue lakuin hal itu, gue berdoa, ya Allah, kalau memang saya mati di sini, saya emang udah waktunya saya mati di sini, di tempat ini juga, saya ikhlas, saya redo, nggak apa-apa, saya pulang cepet gitu. Tapi kalau belum waktunya saya mati di sini, kasih pertolongan saya. Belum selesai ngucap nih, kasih pertolongan saya, lepas rantainya. Semua rantai lepas, dan itu penutupnya tuh yang bening itu kebuka. Makhluk itu langsung nyamperin gua. Jadi gua belum jatuh nih, baru lepas doang. Gua masih ngambang posisinya begini. Iya. Itu makhluk langsung nyerang gua. Jadi 3 titik. 1 2 3. Serang gitu. Ini nanti salah dada gua gini. Tusuk langsung gitu. Pakai kukunya dia. Kalau enggak salah ada 4 jari doang dia. Iya. Tusuk, posisi ngambang. Mati kamu. Gitu terus. Oh, gua kan kesakitan kan. Karena gue lemas. Nah seketika juga dia baru 3 kali ngomong, masalah 3 kali ngomong, mati kamu. Tiba-tiba dia ketarik, nggak tahu kemana, hilang. Gue jatuh ke bawah, jadi jatuhnya kayak orang duduk tahiyat akhir tuh kayak gini. Oh iya. Karena kan lemas gitu ya. Karena gue lemas gini, jadi diem tuh. Gue udah kesakitan. Nah jadi pas gue lihat tuh emang bolongnya gede, segede ukuran kukunya di dada gue sini. Di dunia nyatanya? Enggak, di alam, masih dalam mimpi itu. Iya. Gue pegang gini kan, tapi gue pegang gini nggak ada darahnya gitu. Masih nggak ada darahnya. Akhirnya gue mutusin buat ngumpulin tenaga lah sebentar. Sekitar 5 menit. Udah tuh pulih lah tenaga kan. Gue nyoba berdiri, gue jalan. Iya. Jadi posisinya tuh ini ada 7 piramid, jadi 2
2 1 gitu kan. Iya. Jadi yang sebelah sini nggak ada, cuma satu sini. Nah gue jalan dari sini nih, dari piramid ke pasangan pertama, kedua, ketiga. Nah gue jalan dari sini, nyari kan dari jalan keluar. Udah keliling nggak nemu jalan keluar, dan selalu looping. Tahu looping nggak? Muter. Jadi udah ketemu piramid ke-7, balik lagi ke piramid yang awal. Selalu begitu. Situ-situ aja ya? Situ-situ aja. Nah karena gue udah pusing kan, mana nih ya gitu. Gue nengok ke atas juga cuman hitam doang langitnya, jadi langit hitam doang gitu. Akhirnya mungkin ini piramid kali. Gue deketin kan. Yeah. Nah, pas gue deketin tuh, jadi di piramidnya itu ada angka 6, tulisan angka 6 lagi, tulisan angka 6 lagi, 3 1 2 3. Kayak itu tanda dari itu ya, Lucifer ya, atau iblis kali ya? Iya. Nah dari situ Iya, gue liat, astagfirullahaladzim nih mah bukannya setan lagi nih, iblis gitu itu. menyerang gua gitu. Nah jadi tulisan itu, kenapa gue bilang tulisan? Ya mungkin tulisan, cuman gue nggak tahu itu bahasa apa. Nah setiap piramid tuh dia kan 3 sisi, 1 2 3 gitu kan, piramid gitu kan. Nah setiap sisinya itu sama tulisannya begitu, di 7-7-nya. Nah gitu. Nah itu maaf, potong. Cerita itu berkaitan dengan yang mana? Yang sebelumnya ngebantu temen, atau yang laki-laki yang ngedeketin? Maksudnya mantannya pacar Putri. Pat yang sekarang? Iya. Si Putri, karena kan tadi Oh, gue si bilang Putri. ya. Jadi setelah teror itu hilang, teror secara message hilang, nah gue dapat serangan itu langsung. Oke. Itu karena range jauh, pas kalau bantuin temen tuh Lebaran, Idul Fitri, ini Idul Adha, dan itu juga Idul Adha udah 3 bulan setelah Idul Adha gue mimpi diserang kayak gitu. Itu berarti berkaitan dengan yang itu ya? Ya, yang mantannya cewek gua. Berarti dia melakukan itu dengan pelet, terus dengan bantuan dari iblis itu. Iya. Wow. Gue yang bantuin karena dia merasa gue ngerebut tuh cewek, ya gue yang mau dibunuh. Berarti bukan ecek-ecek ya? Iya. Itu ilmunya berarti. Iya. Yang dipakai sama dia. Nah, setelah dari situ apa lagi tuh Nah. pengalaman? Nah kan gue belum selesai nih. Jadi setelah itu akhirnya gue keluar lah gitu kan. Selesai. Jadi pas gue bangun itu, jadi kalau emang itu mimpi doang ya, mimpi bunga tidur tuh harusnya kan. Jadi gue mimpi kayak pas balik itu gue kayak ada yang narik, set. Nah bangun itu kayak nggak santai gitu, langsung begitu. Dan pas bangun itu rasa sakit yang gue rasain di mimpi itu beneran ada di badan gue. Berasa. Okay. Iya. Nah pas gue liat begini, lah kok bolong. Secara batin ya, bukannya dada gue bolong beneran, bolong. Itu gue inget banget jam 3 gue bangun, jam 3:30 mau subuh. Gue pegang begini, sakit. Jadi kayak orang habis dipukulin, kayak orang memar. Tapi gue lihat begini kan, gue cek begini, nggak ada apa-apa secara fisik, cuma sakit. Nah singkat cerita, diobatin sama bokap gue tuh sebulan nggak salah, itu baru nutup dan baru hilang rasa sakit itu sebulan. Nah selama sebulan itu, nah kan diserang terus tuh. Jadi luar mimpi gue diserang juga, dan diserang lagi lewat mimpi lagi, diculik lagi gue. Nah jadi setiap 2 hari sekali gue hafal jam 9, jam 9:30 pasti itu makhluk datang. Tandanya tuh bunyi ledakan di atas, dar gitu kan, kayak tau nggak pesawat apa, petasan yang gede banget yang kalau tahun baru tuh keluar gitu. Iya sampai geter. Iya sampai geter. Jadi kan kalau di kamar tuh ada air, tuh air sampai geter, sampai goyang. Datang, gue ngeliat dia datang. Itu sebelum tidur? Selalu sebelum tidur. Kayak gitu ngerasa? Iya. Akhirnya gue ngelawan, gue sendiri yang ngelawan. Kalah lah dia. Pokoknya ya alhamdulillah ya, Allah kasih perlindungan, gue menang terus kalau secara nyata gitu ya, bukan dalam mimpi. Nah sampai kejadian setelah itu gue diculik lagi. Jadi kan gue di rumah miara, emang gue seneng miara kan, miara tuh tarantula sama kalajengking kan. Nah miara kalajengking gue belinya online. Nah belinya online, jadi ada tarantulanya 4, kalajengkingnya 3. Nah kalajengkingnya 3-3-nya sama warnanya kuning keemasan kan. Nah singkat cerita, suatu hari tuh malam lagi kejadiannya. Nah tapi si makhluk ini nggak datang nih. Pokoknya tuh udah, pokoknya setiap 2 hari tuh 3 hari sekali tuh pasti datang. Nah tapi ini nggak datang nih.
Nah gue tidur, gue kebangun tuh kayak kehidupan kota yang maju banget, mobil aja terbang gitu. Gue canggih banget nih. Nah di situ seakan gue habis ngebunuh orang. Gue dikejar-kejar polisi di mimpi itu, dikejar-kejar polisi. Nah pas udah lari ke sana lari ke sini, gue lari ke keramaian orang-orang kan. Orang-orang itu biasa kayak manusia biasa aja gitu, normal, cuman gayanya lebih modern, teknologi modern. Pas lagi ke tengah-tengah keramaian gitu, kerumunan, ada yang narik gua. Dan itu ternyata guru musik gua almarhum. Gue tarik begini, gue ditunjuk gini, kamu harus tidur, kata. Kamu harus tidur 3 kali ngomong. Karena gue panik di mimpi itu, gue lari lagi kan. Akhirnya singkat cerita ketangkep lah di situ gua sama polisi. Ketangkep di bawah mobil ketahanan. Nah kan kalau mobil tahanan normalnya kan mobil kayak mobil box gitu kan. Yaudah itu ruang tahanan ya kan sementara di mobil. Ini enggak, dalamnya lagi kayak ada kandang anjing. Gue masukin ke sel situ. Nah di dalam kandang anjing itu isinya kalau jengking semua, warnanya kuning emas. Sama kayak yang di rumah. Sama kayak piaraan gua. Gua nggak mikir ke situ kan. Udah. Nah selama gua dimasukin situ kan begini kan, sempit gitu, satu benar press body doang. Jadi sengat lah makal jengking itu. Jadi bagian tangan sini dari siku ke bawah sampai ke pergelangan. Nah kanan kiri sama. Udah, nah gue keinget sama omongan guru gue itu pas gue di kerumunan tadi. Kamu harus tidur. Ya udah gue tidur dong. Ternyata bener balik gue ke rumah. Pas bangun, nah bangunnya nggak santai lagi nih. Bangunnya gitu. Dan anehnya begitu gue bangun, tangan gue tuh merah semua segini, kanan kiri. Dan itu panas rasanya. Kayak sengatan kalajengking. Dan gue cek kan di kasur gue nggak ada. Gue sampai ngangkat kasur tuh gue kebutin nggak ada. Gue bangun tidur. Itu bangun persis jam 3:30 lagi, jam 3:30. Tuh gitu langsung diobatin dong. Iya, langsung gue ini langsung kasih minyak tawon, kasih minyak putih gitu. Berapa lama itu sembuhnya? Langsung kalau itu. Kalau itu langsung. Jadi anehnya tuh kan kalau emang itu sengatan kalajengking piaraan gue sendiri, harus ada dong kalajengkingnya. Iya, pas dicek. Nah, anehnya di sini. Jadi setelah gue obatin nih, gue tidur lagi dong. Habis subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi, gue bangun jam 7. Karena itu hari Minggu kan, dan juga gue libur, nggak ada kegiatan kan karena corona naik lagi. Pada saat itu, gue ngurusin piaraan nih ceritanya nih. Jadi berapa? 4 tarantula, 3 kalajengking kan. Kalajengking warna kuning. Dan kalau gue kan piaraan tuh kandang gue karetin lagi kan. Gue ikat lagi karena kan gue sadar kalau itu hewan berbisa. Udah gue kasih makan nih tarantula 4 lengkap. Begitu kalajengking kandang yang gue buka hilang satu. Dan gue cari nih, kok nggak ada. Lubangnya tuh misalkan kalajengkingnya segini, lubangnya tuh seujung kuku doang. Jadi logis nggak bisa keluar, nggak mungkin keluar. Dan tutupnya itu gue rapetin lagi pakai karet, gue tutup lagi pakai dusnya itu gue lubang-lubang kecil. Terus pas lu cek itu nggak ada yang kebuka. Nggak ada yang kebuka satu pun. Tapi hilang satu. Karena gue penasaran dong, gue kan orangnya logis kayak gue nggak mau apa-apa mistis gitu enggak. Gue cari itu sampai ke rumah-rumah, gue cari itu, takutnya kan lepas. Nggak ada, nggak nemu gue. Sampai sekarang. Dan karena gue cerita kan ke bokap, udah bunuh semua kalajengking kata gitu. Tarantula boleh, kalajengking jangan dipiara kata gitu. Udah. Aneh ya, maksudnya kenapa itu bisa kayak gitu? Nah gue juga nggak tahu. Nggak tahu juga kenapa bisa kayak gitu. Nah setelah dari situ apalagi Fat yang lu alamin, kejadian-kejadian? Nah itu kan yang lu bisa ngelihat apa gitu, ceritain aja coba. Nah kan itu udah nih rentetan mimpi udah selesai nih. Udah selesai lah pokoknya, udah gue sama cewek gue udah tenang, hidupnya udah damai lah berdua. Hubungan udah damai. Nah tahun ini nih sebelum puasa kemarin, bulan kalau nggak salah bulan Maret belum lama ya berarti. Belum lama. Jadi gue mimpi gini. Gue datang, tiba-tiba gue di depan rumah orang, tapi kondisinya malam juga kayak gue. Jadi misalkan gue tidur jam 9, sama jamnya jam segitu juga kurang lebih. Tapi anehnya mata gue tembus ke dalam, kelihatan tuh. Jadi gue bisa milih, bisa penglihatan biasa yang kalau tembok gitu baliknya nggak kelihatan, paham kan?
atau gue bisa tembus pandang ke dalam, Bisa milih. Nah terus tiba-tiba pas gue ngeliat ke dalam, jadi rumah itu, ini lorong, ini kamar, nah ada tangga nih di sini, Iya. baru dapur. Nah tangga tuh deket dapur kan, udah. Nah pas gue masuk ada cewek nyamperin gue, ada dua, satu tuh cewek kayak kuntil anak hitam lah ya, rambutnya panjang, bajunya hitam, pokoknya serem banget, pokoknya hancur mukanya. Udah sininya nih, mohon maaf ya, sininya kira bekas Koreng. bukan orang, luka gorokan gitu. Oh. Nah yang satu lagi normal nih manusia. Nah gue ngomong ke kunti hitam, udah gue tahu lu siapa, udah lu sana pergi, gue gituin kan. Iya. Gue mau ngomong sama dia, udah akhirnya dia pergi kan. Gue nanya, kamu siapa? Gue gituin kan, Mas. Iya aku di sini mau minta tolong, katanya gitu. Minta tolong kenapa? Emang di rumah siapa? Ya aku mati di sini, katanya gitu. Hah, mati di sini? Iya. Aku dibunuh di sini, katanya gitu. Dibunuh di mana? Diajak masuk ke dalam. Aku dibunuh di situ, di bawah tangga, katanya gitu. Nah aku juga di sini, di kubur juga di sini. Di sini di mana? Di sini. Iya di bawah tanah ini. Tutup lagi, katanya gitu. Oh ini baru dong. Iya, katanya gitu. Udah tuh 3 kali gue berturut-turut mimpi kayak begitu. 3 hari bener-bener. Misalkan gue semimpi Senin, Selasa, Rabu. Mimpi yang sama. Selalu begitu. Udah. Karena Belum tahu dia tuh mimpi. belum tahu. Iya. Gue nggak kenal orangnya siapa, Yeah. nggak tahu itu rumah di mana, daerah mana, gue nggak tahu, dan gue belum pernah ke situ. Udah singkat cerita, gue istihoro ya, kalau kayak gitu kan gue istihoro Yeah. tuh kayak yang mimpi beruntun tuh, cewek gue juga gue istihoro kan, Yeah, disuruh yeah. bokap. Gue istihoro, gue minta petunjuk, ini maksudnya apa mimpinya. Udah singkat cerita 3 minggu kemudian, mungkin lu pernah dengar berita yang cewek mati 2 orang dicor di Bekasi. Kayak gitu sama kejadiannya kayak di mimpi. Persis. Kenapa gue bisa tahu itu beritanya Sama. sesuai dengan mimpi gue? Klunya 3. Oke. Mimpi dia dibunuh di dalam rumah, dikubur di bawah tangga, dan dicor. Korbannya 2 orang, pelakunya cowok. Mukanya sama. Bukan yang Perawakannya perempuan itu. gue lupa kalau orangnya gitu ya, dari pelaku sama korban gue lupa, nggak inget. Pokoknya gue nggak dikasih ingatan dengan yang itu. Gue cuma inget satu, bentuk rumah dari depan. Sama percis. Begitu. Gue kan kayak nggak mau nyambungin gitu ya. Iya. Wah ini kali kebetulan doang gitu kan. Ah. Gue lihat nih, gue cari tahu kan bentuk rumahnya kayak gimana. Kata bokap gue, cari aja bentuk rumahnya, kata gitu. Iya. Gue cari, bener persis Sama. Gue juga nggak tahu tuh maksudnya apa, sampai sekarang gue nggak ngerti. Kenapa Gitu bisa ceritanya. mimpi di diri gua gitu kan? Iya, dan itu sebelum kejadian gitu. Sebelum kejadian. Sebelum Padahal juga kejadian gak itu. kenal kan sama orang itu. Nggak kenal sama sekali, nggak ketemu, belum ketemu juga, belum pernah ketemu. Aneh ya. Kenapa gue yang mimpiin? Kenapa yang lain gitu? Iya, dan Mungkin gini loh. Mungkin kalau mimpinya pas kejadian, oke lah. Cuman Minta lu itu kan tolong. dimimpiinnya sebelum kejadian. Nah itu dia. Setelah berapa minggu ya? Iya. Berapa minggu kemudian baru dengar berita ada Kejadian pembunuhan 2 orang perempuan dibunuh, dikubur di dalam cor. Iya, di dalam rumah dicor. Gitu. Dicor gitu. Ya kan? Kalau dengar ngeliat beritanya tuh karena ini apa? Lagi utang ya? Iya, maksudnya dia ditagih utang, Lagi utang terus nggak terima, nggak terima dibunuh dibunuh. dua-duanya di situ. Serem banget ya. Padahal lagi utang loh, yang lebih galak Yang ditagih. ditagih sampai bahkan Serem. ngebunuh ya, Membunuh. menghilangkan nyawa orang gitu, bahaya banget. Iya. Terus apa lagi Fat? Udah selesai gitu aja. Nah, iya sebenarnya ya sehari-hari sih sering ya kayak ngelihat apa segala macam, dan Ngeliat sebelum mimpi itu sebenarnya gue ngalamin, gue kayak apa ya, gue tidur nih, temen gue bangun ngeliat badan gue sendiri. itu sebutannya apa ya? Lupa. Kalau nggak salah raga sukma Raga misalnya ya. Sukma ya, ngeliat diri sendiri lagi tidur gitu. Iya, entah dari tidur, entah gue pergi kemana, itu entah di mana, pokoknya di alam mana gue nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba
kan ada gue kenal lah jin, salah satu jin di rumah gue kan. Iya. Emang dia juga sering bantuin kalau gue nyasar kemana. Pas gue udah bangun kadang dicolek gini, pergi kemana lu semalam gituin. Hah, pergi kemana? Iya, lu kan ngedalam badan tadi semalam katanya. Nggak tahu, gue gituin kan. Tapi Ya udah. itu kan dari tadi Fat cerita soal mimpi nih ya kan. Pernah gak di luar mimpi gitu, maksudnya di dunia nyata, lu ngelihat makhluk yang wah serem banget nih gitu, atau mungkin lagi kejadian apa, lu lagi ngelihat apa, lu ngelihat makhluk gitu, pernah gak? Kalau ngelihat sering. Nah, ada satu kejadian di rumah gue nih. Oke. Nah, ternyata gue dibilang khodam bukan ya, karena dia ternyata udah ngikutin gue dari kecil katanya. Pengakuan dia. Nah, makhluk ini kan dulu zaman, inget nggak zaman batu akik, masih inget nggak? Oh iya, batu akik. Nah, kan karena zaman batu akik, bokap gue juga hobi kan, bikin sendiri batunya. Nah, jadi kamar gue yang sekarang itu dulunya warung dan tempat dia tuh moles batu akik dulu. Nah, satu malam, gue lupa tahun 2000 berapa ya. Itu gue baru posisinya belum lama pindah, baru 3 tahun di situ. Di rumah itu, yang rumah gue yang sekarang. Lagi moles, dia ngeliat sekelebat, dia nih ngalamin, dia ngeliat sekelebat buntut harimau hitam. Di rumah itu. Nah terus apa namanya, gue dipanggil kan, itu gue udah bisa ngeliat tuh posisinya kan, udah bisa komunikasi, panggil gue, bangunin, Hat, kenapa gue gitu. Dia ngeliat buntut harimau di mana, tuh di depan, coba panggil ke sini. Gue panggil, komunikasi, ya pengakuan dia begitu. Itu yang nggak terlalu serem lah ya, macan. Gue tahu namanya, asal usulnya tahu lah. Cuman dia nggak dalam badan, nggak di luar. Sampai sekarang juga ya itu dia yang bantuin gue. Kadang kalau gue nyasar kemana, suka ditarik sama dia. Kadang kalau dia nggak bisa nemuin gue, kan tanya gitu, lu kemana gitu. Dicariin. Terus, nah kejadian serem itu, jadi komplek gue ini ternyata setelah gue berapa tahun ya, hampir 10 tahun lah sekarang tinggal di perumahan itu. Di perumahan itu ternyata terkenal angker dan seremnya. Bukan hanya warga yang tinggal di komplek itu, bukan hanya tetangga, kampung tetangga, warga yang tetangga kayak kampung sebelah gitu. Nggak cuma segitu, satu kelurahan istilahnya, range itu satu kelurahan, satu kecamatan tahu kalau perumahan itu serem gitu. Udah legendary lah. Udah legend di situ. Sampai jadi ada kejadian ini ya, tukang nasi goreng. Gue kasihan juga sih, tukang nasi goreng jualan. Jadi legendnya tuh, jadi rumah gue pertigaan nih. Rumah gue pas banget, kayak rumah gue tuh tusuk sate sebenarnya. Jadi pertigaan persis di depan rumah gue. Nah agak kesana lagi mentok pertigaan lagi, jadi ada 2 pertigaan kan, legend tuh kalau pertigaan kan. Nah selalu di situ ada dulu kebun kan, di rumah nasi goreng lewat nih, mindok, terus tiba-tiba lagi jualan itu katanya. Jadi ini rumah gua, ini jalan gang, ini pertigaan kan, gang ini kesini mentok buntu, ini ke sana kan, arah keluar komplek. Nah pas gini, ini kebun nih, di depan kebun itu tiba-tiba dia ngeliat ada yang begini kaki di atas gerobaknya dia, uncang-uncang begitu kakinya, nyengong ke atas, kain putih. Iya, ketawain dia, ditinggal tuh gerobak lari. Ditinggal lari ke security. Pak tolongin saya. Kenapa? Itu saya ngeliat kuntilanak di gerobak saya. Bentar aja saya juga takut, kata security gitu. Udah tuh, karena legend kan, itu baru salah satu cerita. Itu cerita dari mulut warga. Ke mulut. Iya, mulut ke mulut. Karena gue penasaran ya. Gue bukan nantangan enggak sebenarnya. Karena gue penasaran, gue deket juga sama security situ kan, 3 orang. Akhirnya mas security yang tertua di situ gue bilang, di mana aja yang serem, gue gitu. Di sini. Jam berapa aja? Jam sekian. Gue samperin. Karena gue penasaran, gue diem aja. Kata sama bokap gue juga kan, bokap gue nunggu di pos kan. Jadi nongkrong di pos.
gue samperin. Kata bokap gue, berani sendiri? Ya sendirilah, mau ngapain, temenin gue gituin kan. Tak gak nongol kalau ada orang. Bener yakin tuh, iya udah nih aman, ada tongkat gue gituin kan. Terus kalau keluar tuh selalu buat tongkat kan, buat ingin binatang takutnya kan. Jadi ada legend, ada orang nyapu lah, ada orang kagak ada. Gue samperin, gue sampai ada sih, cuman ngegangguin gue. Ada tuh makhluk, ada malah ngumpet gitu, malah takut dianya. Karena gue kan apa ya, merasa kayak mesen di rumah perumahan serem banget sih gitu, seremnya gitu ya. Akhirnya dari ujung benar pos security depan sampai ujung, ya kan gue posisi rumah di belakang pom bensin kan, sampai ujung mentok belakang pom bensin itu gue bersihin semua, gue hilangin, gue buang-buangin makhluknya. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah jangan ada gangguan lagi. Gangguan lagi. Karena ya gila, sampai gue pernah jadi gue nyuci motor. Ini tahun berapa ya? Baru 5 tahun di situ. Nyuci motor berdua sama teman bokap gue. Nyuci motor berdua. Masih jam sekitar 5 sore, asar, habis asar mau maghrib. Nyuci motor. Kan gue udah biasa ya, diketawain tuh, ngeliat tuh biasa kan. Nyuci motor. Hih gitu, ketawa. Gue nengok kan, gue udah liatan sama dia, sama teman bokap gue. Kata dia, denger nggak? Iya denger. Dia megang selang, megang ember sama busa, dibanting gue, dia masuk ke dalam lari. Gue cuma ketawa dong. Ya udah biasa gue ditawain sama dia gue gitu. Emang di situ udah legendnya, di situ ketawa kuntilanak gitu. Rumahan itu ya? Iya itu persis depan rumah gue. Jadi depan rumah sebenarnya itu dulu kebun pisang. Tapi lu sendiri Pat, ini gak pas bersihin tahu gak kalau makhluk itu yang tadi dicerita itu sama gak pas lagi bersihin? Iya sama dia juga pelakunya. Berarti, tapi itu menurut Pat energinya besar apa biasa aja gitu menurut Pat? Ada yang pas ngusir-ngusirin, ada yang biasa aja, ada yang kuat di situ. Oh, jadi yang kayak gimana bentukannya? Nah kuat itu emang dia kayak sentral apa ya, kayak bisa dibilang kelompok kerajaan kecil dari situ. Udah ada pohon apa, kebun bambu di situ. Nah yang kebun bambu itu yang kuat, sisanya itu jahil aja. Jadi sebelum ada perumahan itu mungkin sebelumnya ini ya kayak kebun. Iya. Terus makhluk bangsa jin itu membuat kerajaan di situ gitu. Iya, bisa dibilang mungkin kayak gitu historinya ya. Iya, nah itu juga nggak gua hilangin semua. Gua kerja sama, jadi misalkan gini, lu mau gua usir apa mau di sini? Mau di sini. Tapi jangan perjanjian sama gua. Kan biasa kan kalau orang kan manusia ngadain perjanjian sama tuh jin kan biasanya kan. Iya. Buat kaya buat apa? Enggak, ini kebalik. Dia perjanjian sama gua. Kalau lu ganggu gua apain? Ya tapi kan nggak bisa gini, kalau manusia bikin salah gimana, kata mereka begitu. Ya lu mau lapor sama gua. Gue yang ini manusianya. Kalau emang nggak bisa gue nego manusianya, lu gue pindahin. Gue cariin tempat di sini juga, cuman pindah titik aja gue. Ya itu setuju akhirnya. Ya setuju. Jadi nggak diusir itu asalkan dia tidak mengganggu manusia yang di situ. Iya, gue kasih rule. Jadi gue yang bikin peraturan di situ. Gue yang punya peraturan di situ. Dan yang nggak mau ikut, ya gue angkut, gue buang. Kalau ngebantah gitu, angkut, buang gitu. Ya mana nantangin, jadi berantem dulu gue sama dia. Itu kalau buang kayak gimana sih? Maksudnya, Fat bawa energi itu terus keluar, buang gitu aja. Nah, kayak yang gue bersihin teman-teman gue itu. Jadi gue bikin kayak jebakan gitu kan, kayak jaring laba-laba. Mereka keikat sendiri, melemah sendiri, nggak bisa ngelawan. Gue masukin botol, baru gue buang. Di botol itu gue isi air. Jadi mereka nyangkut di air, nggak selama di situ. Nah, gue bawa ke tempat lain, mau kali, mau apa, pokoknya ada air yang mengalir. Nah, gue ikat di airnya. Jadi gue minta sama lu tuh, begitu ada tempat yang mereka nggak bisa balik lagi, mereka nggak ganggu, mereka bisa nyaman di situ, ya udah dilepas di situ. Paling sering itu aliran air kayak kali gitu ya. Soalnya kalau udah nggak bisa ditolerir ya kayak gitu cara. Okay. Sampai sekarang sih kayak gitu. Udah tuh gitu aja. Ya kurang lebih begitu sih cerita-cerita. Wah, banyak banget ya ceritanya ya, dari sih. Masa kecil, terus mimpi,
ketemu makhluk yang besar tadi, Iya, sampai diculik. yang diikat Iya, di rantai gitu, dirantai. pengen dibunuh, terus ngelihat lambang angka 666 gitu kan. 666, Wah, iya. itu bukan bangsa jin lagi ya, iblis gitu. Ide iblis itu. Terus apalagi kejadian di komplek ya, di perumahan. Iya, di perumahan sendiri, tempat rumah tinggalnya sekarang ya. Tapi sampai sekarang hubungan sama doi baik-baik aja nih. Alhamdulillah baik-baik aja, malah makinnya Makin oke, baik. makin lengket. makin lengket. Awal dari mimpi itu. Iya, keren ya, bisa dari Iya, makanya mimpi ngelihat perempuan yang gak tahu itu siapa, ternyata dikasih nih di dunia nyatanya Nyatanya gitu. dipertemukan. Kasih tahu, iya, dipertemukan. Bahkan sampai akhirnya jadian gitu kan. Jadian iya, sampai mau nikah malah. Oke, itulah teman-teman cerita dari saudara gua, Fat. Bagi teman-teman yang punya pengalaman pribadi, silakan kirim aja Gmail yang tertera ada di sini. Dan juga jangan lupa dukung terus konten-konten kami supaya kami terus semangat mengupload video-video atau narasumber selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di @rohpodcast_ dan juga di Twitter di @rohpodcast_ sama ya. Jadi gitu aja teman-teman, semoga teman-teman terhibur. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.